saya Suryadi Hadi. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan atau penambahan materi mengenai manajemen permintaan. Ya. Pada video sebelumnya saya telah memberikan gambaran awal mengenai manajemen permintaan. Kemudian pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa model-model ya dalam forecasting atau peramalan. Jadi di dalam sistem peramalan, penggunaan berbagai model peramalan akan memberikan nilai peramalan yang berbeda, ya, dan derajat dari galat ramalan atau forecast error juga akan berbeda. Nah, salah satu seni dalam melakukan peramalan adalah bagaimana seorang peramal permintaan, ya, bukan peramal yang lain. Seorang peramal permintaan dapat memilih model peramalan yang terbaik, yang mana mampu mengidentifikasi dan menanggapi pola aktivitas historis dari suatu data. Nah, secara umum, model-model peramalan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Ya. Yang pertama, ya, metode kualitatif, ya, di sebelah kiri Anda bisa lihat, dan yang kedua di sebelah kanan adalah metode kuantitatif. Nah, pada metode kuantitatif saya lebih cenderung ke sini, ya, karena kalau metode kualitatif ini berupa judgement, ya, dari seorang seorang expert atau ahli dalam peramalan. Biasanya kelompok atau panel daripada expert itu biasanya digunakan dalam meramal dengan menggunakan metode kualitatif. Yang lainnya adalah perusahaan bisa menunjuk orang ketiga yang akan melakukan peramalan terhadap satu perusahaan, ya. Nah, orang ketiga ini untuk saat ini ada lembaga-lembaga, ya, maksudnya lembaga-lembaga yang independen. Mereka bisa diminta untuk melakukan riset atau penelitian dan bisa membantu perusahaan untuk melakukan atau menetapkan model peramalan yang tepat, dan bisa juga memberikan masukan terhadap permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan, ya. Nah, sedangkan metode kuantitatif di sini kalau Anda lihat dibagi dua. Yang pertama adalah extrinsic, ya, dan yang kedua adalah intrinsic. Nah, kalau extrinsic ini itu didasarkan pada pola-pola eksternal, sedangkan intrinsik ini didasarkan pada historis dari data itu sendiri, ya. Nah, kemudian pada model kuantitatif intrinsik, ya, yang biasanya disebut juga dengan model-model deret waktu atau time series model. Nah, beberapa model yang ada pada model-model deret waktu ini yang populer dan umum diterapkan dalam permintaan, yaitu
rata-rata bergerak atau moving average. Kemudian yang kedua, pemulusan eksponensial atau exponential smoothing. Dan ketiga adalah proyeksi kecenderungan atau trend projection. Sedangkan model kuantitatif ekstrinsik sering disebut juga dengan model kausal, dan yang populer adalah model-model regresi atau regression causal model. Jadi ada model regresi dari beberapa variabel-variabel independen dan dependen, yang kemudian nanti diolah datanya menghasilkan hubungan ya antara beberapa variabel yang dimodelkan tersebut, apakah kuat atau positif atau negatif ya. Nah, biasanya model-model ini banyak digunakan pada skripsi juga ya, untuk menilai hubungan di antara beberapa variabel-variabel independen terhadap dependen. Jadi itu penggolongan model peramalan yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan model rata-rata bergerak. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa mod ini termasuk kategori model kuantitatif ya, intrinsik ya. Jadi ini termasuk model kuantitatif intrinsik. Jadi suatu model yang cukup sederhana digunakan, tetapi perlu diperhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah mengidentifikasi pola historis dari data permintaan yang real atau yang nyata, yang asli. Kemudian yang kedua, memilih model peramalan. Ya, jadi harus dipilih model peramalannya. Kemudian langkah selanjutnya dianalisis datanya. Selanjutnya lagi memilih model peramalan yang tepat. Ya, jika ada ketidaksesuaian atau galat ya, lewat tracking signal, maka dilakukan perubahan ya, penyesuaian. Kemudian yang terakhir adalah memeriksa keandalan model peramalan. Nah, ini adalah langkah-langkah dari model rata-rata bergerak. Nah, untuk menjelaskan langkah-langkah ini ya, saya akan berikan satu contoh seperti ini. Ya, ini ya. Di video terakhir, di video pertama saya mengenai model manajemen permintaan, maksud saya di situ sudah saya gambarkan atau kenalkan ya kepada Anda sekalian. Nah, pada kesempatan ini saya akan berikan contoh yang cukup detail ya, mudah-mudahan detail ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa kolom ini, ada kolom bulan, indeks waktu, permintaan aktual, ramalan berdasarkan moving average. Maksudnya di sini moving average-nya di sini ya 4 ya. Di sini 4. Setiap 4 bulan diukur ya. Itu maksudnya. Kemudian absolute deviation. Nah, jadi kelima ini, kolom ini, kemudian kita lihat ke baris ya. Di bagian barisnya di sini ada mulai dari bulan pertama Januari hingga Desember. Nah, sehingga indeks waktunya yaitu 1 sampai 12. Nah, jadi dihitung berurutan. Kemudian di kolom ketiga ada permintaan aktual di situ. Itu adalah ini contoh ya. Jadi
Di misalnya Januari 280 unit, Februari 270 dan seterusnya sampai Desember sebesar 290. Setelah itu kita harus hitung ramalan berdasarkan moving average-nya. Nah, ramalan berdasarkan moving average-nya ini ya. Ini kita menggunakan moving average 4. Jadi ada 4 bulan. Kita akan ukur dengan cara menjumlahkan ya, seperti Anda lihat di sini. Menjumlahkan angka atau data dari bulan-bulan sebelumnya selama 4 bulan sini ya. 280 tambah 270 dari Februari, 330 dari bulan Maret, dan data 250 dari bulan April. Nah, itu kita jumlahkan, kemudian dibagi 4 karena moving average-nya 4 sama dengan 283 ya. Nah, kalau misalnya ditetapkan moving average-nya itu sebesar 3, maka hanya 3 bulan saja diambil, yaitu 280 tambah 270 tambah 330 dibagi dengan 3, menghasilkan nilai perhitungan ya, yang sesuai dengan jumlah dibagi dengan moving average. Nah, untuk mencari absolute deviation ini kita harus kurangkan antara permintaan aktual pada bulan yang dilakukan peramalan. Nah, pada kesempatan ini yang dilakukan peramalan yaitu pada bulan Mei, ternyata berdasarkan moving average 4 itu data aktualnya data ramalannya moving average sebesar 4 bulan untuk bulan Mei adalah 283, itu ramalannya. Tetapi dalam kenyataannya atau realnya ternyata lebih besar daripada itu, yaitu 340 ya, permintaan aktualnya. Nah, untuk melihat seberapa besar absolute deviation-nya, maka kita kurangkan permintaan aktual dikurang dengan ramalan berdasarkan moving average, yaitu 283, menghasilkan nilai 57 ya. Nah, jika di sini sebenarnya ada minus 57, maka kalau diabsolutkan walaupun minus dia akan tetap menjadi positif di sini. Nah, angka-angka selanjutnya ini dapat Anda ukur atau dapat Anda jumlahkan sendiri atau kurangkan sendiri antara permintaan aktual dengan ramalan berdasarkan moving average, sehingga data-data ini bisa Anda peroleh. Ya, bisa nanti dikoreksi video saya ini kalau misalnya perhitungan saya ada yang salah. Anda bisa berkomentar nanti di bawah video ini ya. Nah, selanjutnya ini kalau moving average rata-rata bergerak ya. Kemudian kita ke metode rata-rata bergerak terbobot. Nah, kalau metode rata-rata bergerak terbobot ini lebih responsif terhadap perubahan. Kemudian data periode yang baru akan diberikan pembobotan yang lebih besar ya. Misalnya ada 4 data tadi ya pada contoh sebelumnya. Kalau tadi sebelumnya sederhana sekali, kalau yang ini sudah mulai di atas sederhana karena ada pembobotan. Berbicara tentang pembobotan, bulan terakhir atau periode terbaru itu harus diberikan bobot yang besar atau yang paling besar ya daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah,
Kemudian sebagai contoh tadi, kalau bulan April berarti bobotnya yaitu 4. Kalau bulan Maret, bulan sebelumnya dari bulan April adalah 3. Kemudian pembobotan untuk bulan Februari 2 dan Januari itu 1. Jadi seperti itu ya pembobotannya. Maksudnya ini dari data periode baru akan diberikan pembobotan yang lebih besar. Kemudian untuk menguji sejauh mana keandalan daripada model yang kita gunakan, maka dapat menggunakan peta kontrol, yaitu dengan cara men-tracking signalnya. Nah, ini saya sudah contohkan di di video sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah model peramalan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak terbobot ini tidak cocok untuk data yang perubahannya relatif besar. Jadi jika ada perubahan data yang lebih besar, mohon maaf, metode rata-rata bergerak ini tidak bisa Anda gunakan. Ya, jika nanti ada data yang Anda kumpulkan itu perubahannya lebih besar, ya. Itu maksudnya. Nah, ini contoh yang masih saya gunakan dari dari contoh tadi metode rata-rata bergerak ya. Kalau ini kan metode rata-rata bergerak tapi terbobot, ada bobotnya ya. Ada ketambahannya, ada additional additional score ya yang harus kita tambahkan. Ada pengembangan dari metode rata-rata bergerak. Nah, saya tidak menjelaskan di sini lagi 3 kolom ini karena 3 kolom ini tadi sudah saya jelaskan pada bagian metode rata-rata bergerak. Sekarang kita ke ramalan berdasarkan MA atau Moving Average 4. Nah, tadi saya sudah gambarkan dari awal bahwa pembobotannya itu lebih besar ya untuk bulan terbaru. Nah, karena Moving Average-nya 4, maka bulan April itu pada bulan keempat itu termasuk bulan yang terbaru ya, karena kita mau ukur bulan Mei itu berapa ya. Kalau bulan Juni berarti moving average-nya itu dimulai dari bulan Februari, Maret, April, dan Mei. Sedangkan kalau bulan Juli moving average-nya dimulai dari Maret ya, Maret, April, Mei, dan Juni. Seperti itu. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Sampai ke bulan terakhir. Nah, di sini Anda perhatikan pada angka di sini ada pembobotan seperti yang saya bilang tadi. Ada angka 1 di sini diberikan pembobotan untuk bulan pertama. Bulan kedua itu untuk bulan sebesar 2 pembobotannya. Bulan ketiga itu 3 dan bulan keempat yaitu 4 kali 250 atau diberi bobot 4 ya. Nah, kemudian di sini ada angka 10 ya. Di sini ada angka 10. Angka 10 ini dari mana? Angka 10 ini dari total bobot yang kita gunakan. Nah, di sini kalau Anda lihat 1 tambah 2 itu 3. 3 tambah 3 6. 6 tambah 4 yaitu menghasilkan angka 10. Jadi kita gunakan di sini 10 sebagai pembagi. Nah, setelah bobot dikali dengan permintaan aktualnya masing-masing itu dimasukkan, kemudian dikalikan. Nah, jumlahnya itu dibagi dengan total pembobotan, maka akan diperoleh
nilai 281 untuk bulan Mei, ya. 281 untuk bulan Mei. Nah, di sini perlu saya tambahkan bahwa 281 ini sedikit berbeda dari metode rata-rata bergerak yang sederhana sebelumnya, ya. Kalau sederhana sebelumnya, kalau tidak salah itu 283 ya angkanya. Kalau di sini yang berbobot itu angkanya agak sedikit turun untuk bulan Mei, yaitu 281. Sehingga untuk melakukan pembobotan, maka atau untuk melihat errornya di situ, maka dilakukan pengurangan, ya, pengurangan untuk errornya, yaitu antara aktual dikurang dengan forecast, menghasilkan angka sebesar 59, ya, 59. Jadi 340 dikurang 281 sama dengan 59 atau positif 59. Nah, kalau diabsolutkan ini tetap berarti menjadi 59 juga, ya. Nah, kemudian kalau kita kumulatifkan, jadi angka-angka ini caranya itu sama dengan angka yang ada, atau sama prosesnya untuk mendapatkan angka-angka ini dengan cara seperti ini, ya, yang saya jelaskan tadi untuk bulan Mei. Yaitu di sini saya ambil contoh lagi, misalnya ya 26 diperoleh dari 330 dikurang dengan 304, menghasilkan selisih sebesar 26. Begitu seterusnya sampai dengan bulan Desember. Nah, untuk diketahui bahwa pada hasil error ini mungkin ada yang negatif, tetapi bisa kita absolutkan nanti, ya. Nah, kita bisa, kalau dijadikan absolut berarti walaupun negatif, ya, kita tetap gunakan dengan kita rubah, maksudnya dari negatif menjadi angkanya positif, ya. Tetapi ketika kita menggunakan untuk kepentingan RSFE, ya, di video saya yang pertama saya sudah sampaikan mengenai RSFE ini, ya. Apa itu RSFE? Sudah saya sampaikan, yaitu RSFE adalah running sum of the forecast error. Sudah saya sampaikan di situ. Jadi ini sebenarnya angka RSFE, ya, running sum of the forecast error. Nah, untuk mendapatkan nilai pada kolom ini dengan cara melakukan penjumlahan 59 sebagai angka peramalan di moving average yang pertama, kemudian kita akan hasil 59 ini kita akan jumlahkan dengan angka bulan berikutnya, yaitu 26, menghasilkan angka 85.
begitu seterusnya. 85 ditambah 33 menghasilkan 118 hingga angka terakhir yaitu 263. Jadi perlu saya tambahkan di sini, tolong diperhatikan angka negatifnya, karena ini bukan merupakan absolute error. Di sini belum absolutnya, ini masih errornya ini angka di sini. Untuk mencari RSFE, angka ini yang digunakan ya, yang errornya, bukan absolute errornya. Kalau absolute errornya, otomatis yang negatif di error ini sudah jadi positif. Itu yang perlu Anda perhatikan. Ya. Kemudian kita beralih ke tabel berikutnya. Nah, ini. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana proses perhitungan sampai dengan menganalisis mean absolute deviation-nya hingga men-tracking signalnya. Jadi ada hubungannya semua penjumlahan, mulai dari error, kemudian RSFE-nya atau kumulatif errornya, kemudian ada absolute errornya, ada kumulatif absolutnya, kumulatif absolute error maksud saya, hingga mean absolute demand dan tracking signal. Mari saya contohkan ya, saya contohkan dulu. Coba kita lihat di di hasil error ya. Nah, ini 59 kita peroleh dari tadi. 281 ini adalah angka ramalan metode rata-rata bergerak terbobot, kemudian ini aktualnya, permintaan aktualnya. Nah, selisihnya ini menghasilkan angka 59, kebetulan positif, ingat ya. Nah, kemudian RSFE-nya ini adalah kumulatif ya. Kumulatif dari angka yang ada pada kolom error hingga ke bawah. Nah, hasilnya adalah bisa Anda lihat pada kolom RSFE atau running sum of forecasting error, forecast error ya. Nah, setelah itu kita akan mengabsolutkan error. Ini Anda perhatikan kolom error ya, Anda perhatikan di sini hingga ke bawah ya. Perhatikan hingga ke bawah. Ini ada negatif minus 4 dan minus 19. Kemudian di absolute errornya berubah menjadi positif. Maksud saya tadi ya. Jadi kalau sudah absolute error, maka negatif di error itu akan jadi dipositifkan di absolute error. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kumulatif dari absolute error. Untuk mendapatkan mapnya ini kita harus mengkumulatifkan absolute error. Prosesnya sama dengan RSFE, tetapi yang perlu diperhatikan sini adalah kolom absolute error ya. Jadi di sini patokannya 59 ditambah dengan 26 menghasilkan 85 ditambah 33 menghasilkan 118 hingga ke bawah menghasilkan angka 263 ya. Perlu saya sampaikan, jika perhitungan saya ini salah atau keliru, mohon nanti berkomentar di kolom komentar di bawah untuk perbaikannya ya, kalau misalnya ada yang keliru dari angka yang saya tampilkan pada layar ini. Nah, baik, kita lanjutkan ke math ya, atau mean absolute errornya berapa, absolute deviation-nya maksud saya. Nah, di sini kita akan bagi berturut-turut ya antara angka pada kumulatif absolut dibagi dengan angka pada periodenya ya, periode peramalan. Nah, di sini kita akan melihat. Nah, di
Di sini saya tidak tambahkan kolomnya. Sebenarnya untuk bulan Mei ini jadi menjadi periode pertama ya yang diramalkan. Harusnya ada angka 1 di sini lagi ya. Tapi saya tidak tampilkan di sini karena space-nya nggak terlalu lebar ya, sehingga mengurangi tampilan ya, mepet. Tapi perlu saya sampaikan bahwa bulan Mei jadi patokan pertama, periode pertama yang diramal berdasarkan data-data sebelumnya, yaitu Januari, Februari sampai April. Kemudian bulan Juni itu termasuk periode kedua, periode ketiga, 4, 5 hingga Desember itu periode ke-8. Jadi 59 dibagi dengan periode pertama dibagi 1 sama dengan 59. Kemudian 85 dibagi dengan 2 karena jadi patokan periode kedua di sini menghasilkan nilai 42,5. Bulan ketiga atau bulan Juli periode ketiga dari peramalan ini yaitu kumulatif absolutnya 118 dibagi dengan 3 menghasilkan angka 39,3. Hingga ke bawah begitu prosesnya sama ya, hingga menghasilkan angka di paling bawah ini yaitu sebesar 32,9, yaitu diperoleh dari 263 dibagi dengan 8 ya, karena Desember masuk periode 8 dari periode peramalan. Terakhir, untuk mengetahui tracking signalnya, maka Anda harus membagi lagi antara nilai min absolute maksud saya nilai MET atau mean absolute deviation-nya ini. Pada kolom ini Anda bagi dengan ya, Anda bagi nilai dari RSFE ini ya, nilai dari RSFE ini Anda bagi dengan nilai MET, menghasilkan angka tracking signal. Jadi masing-masing periode kita akan lihat di sini. Kita mulai dari RSFE bulan pertama yaitu bulan Mei 59 dibagi dengan 59 menghasilkan angka tracking signal 1. Kemudian bulan kedua, periode kedua 85 pada bulan Juni atau periode kedua yang diramalkan. Kemudian MET-nya 42,5. Jadi 85 dibagi 42,5 sama dengan 2. Ya. Begitu seterusnya prosesnya hingga bulan Desember. Nah, singkatnya akan diperoleh nilai tracking signal seperti yang Anda lihat pada kolom terakhir tracking signal ini ya. Nah, seperti itu prosesnya. Mengenai penentuan bagaimana model dari gambar tracking signalnya ini, angka-angka ini nanti akan menjadi tugas untuk Anda pada pada kuis selanjutnya ya. Nanti Anda bisa lihat di Google Classroom kita. Oke. Jadi itu dulu yang bisa saya tampilkan pada video saya kali ini mengenai model-model forecasting. Nanti pada video selanjutnya akan saya berikan lagi tambahan mengenai forecasting dengan metode exponential smoothing dan model-model yang lain yang mungkin bisa bermanfaat buat Anda ke depan sebagai bekal dasar ketika nanti Anda masuk di dunia kerja dan melakukan proses-proses peramalan ya terhadap permintaan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai materi model-model
forecasting pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal yang kurang dipahami dari presentasi ini, mohon diisi pada kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.